Bab 108. Rosalind pulang ke mansion dengan senyum penuh kepuasan. Melihat sikap salah tingkah Miss Sasha tadi membuat Rosalind merasa menang. Apalagi Javian tidak sama sekali berniat untuk turun mengapa guru dari putranya tersebut seakan menguatkan kalau perempuan cantik itu memang tidak berarti apa-apa selain hanya sebagai guru dari putranya. "Mommy, apa Jeffrey boleh makan es krim?" tanya Jeffrey. Sudah sejak lama ia ingin sekali merasakan kenikmatan es krim, tapi karena penyakit bawaannya membuatnya tidak bisa menikmati makanan dari olahan susu tersebut. Namun bukankah sekarang ia sudah sembuh, artinya ia sudah bisa menikmati makanan yang sudah sangat ia impikan tersebut kan? Rosalind menimbang sejenak, memang saat itu dokter telah menjelaskan kalau ia sudah boleh memakan makanan yang selama ini dipantang, tapi tetap harus dengan porsi terbatas sebab Jeffrey masih dalam masa pemulihan pasca operasi. Melihat Rosalind yang diam tak menjawab permintaannya membuat Jeffrey menunduk sedih. Padahal ia sangat ingin makan es krim, tapi sepertinya ia belum boleh menamakannya. Melihat wajah sendu Jeffrey, Rosalind lantas mencolek cuping hidungnya. "Jeffrey mau es krim rasa apa?" Jelas saja, Jeffrey mendongakkan wajahnya seketika. Matanya pun berbinar-binar. "Jadi, Jeffrey boleh makan es krim, Mom?" tanya Jeffrey memastikan. Rosalind mengangguk, "Boleh, tapi sedikit saja ya. Kan Jeffrey masih masa pemulihan. Mungkin kalau Jeffrey sudah benar-benar pulih, baru Jeffrey bisa makan es krim yang banyak." Namun yang Jeffrey tidak tahu, ia baru bisa benar-benar pulih hanya bila ia mendapatkan donor jantung. Operasi yang Jeffrey jalani hanya untuk mengganti katup jantung dengan katup buatan sintetis sesuai kondisi pasien. Dan katup buatan sintetis itu tidak bisa bertahan lama. Jadi sewaktu-waktu bisa rusak sehingga perlu kembali diganti. Oleh sebab itu, untuk benar-benar pulih, Jeffrey harus menjalani transplantasi jantung. Tapi sayang, untuk saat ini tim dokter belum menemukan donor yang tepat untuk Jeffrey. Javian dan Rosalind hanya bisa berharap, semoga jantung Jeffrey bisa bertahan sampai ditemukannya donor jantung yang tepat untuknya. Mendengar kalau ia diizinkan makan es krim, membuat Jeffrey bersorak girang. Ia bahkan langsung memeluk Rosalind dan menciumi seluruh wajahnya membuat Rosalind terkekeh geli sendiri. Untuk mewujudkan keinginan Jeffrey, Rosalind lantas meminta sopir mengantarkan mereka ke salah satu pusat es krim terkenal di negara itu, yaitu Bang Bang Ice Cream and Bakery. Rosalind memesankan es krim dan beberapa cake untuk menemani mereka bersantai. Saat sedang bersenda gurau dengan Jeffrey sambil makan es krim, sebuah panggilan video pun masuk. Senyum Rosalind mereka seketika saat melihat siapa yang menghubunginya melalui panggilan video itu. "Daddy," ujar Rosalind sambil menunjukkan layar ponselnya ke hadapan Jeffrey. Dengan mulut berlumuran es krim, Jeffrey bersorak girang. Apalagi saat panggilan sudah terhubung mereka pun berbicara tentang begitu antusias. Javian menghubungi Rosalind setibanya di negara A. Ia sedang menunggu mobil jemputan yang akan membawanya ke suatu tempat. Jadi ia menghubungi Rosalind untuk mengabarkan kalau dirinya telah tiba di negara tujuan. Tak lama kemudian sopir jemputan Javian pun tiba, ia pun segera menutup panggilannya sebab ia harus pergi ke suatu tempat saat itu juga. Beberapa saat kemudian, "Javian," seru Rainero dengan senyum merekah saat melihat salah satu sahabatnya datang ke perusahaannya. Javian masuk ke ruangan Rainero bersama Axton. Rainero pun gegas berdiri dan menyambut kedatangan Javian. "Mengapa kau datang tanpa mengabariku lagi?" protes Rainero. "Surprise. Hahaha. Ayo, silahkan duduk," ajak Rainero. Tak lama kemudian, sekretaris Rainero datang diikuti seorang office girl yang membawakan minuman untuk mereka. Mereka berbincang sejenak, kemudian barulah Javian pun mengutarakan tujuan kedatangannya. "Begini, Rain, aku sebenarnya sengaja datang kemari ingin bertemu denganmu," ujar Javian membuat alis Rainero sontak bertaut. "Pertama-tama, aku ingin mengucapkan banyak terima kasih atas bantuanmu dalam memberi pelajaran pada Tobey," ujar Javian. Ia menjeda kata-katanya sebelum kembali melanjutkannya. "Dan yang kedua, aku ingin membicarakan perihal mantan asisten pribadi Auntie Delena, Rosalind." Javian diam.
Ia memperhatikan ekspresi Rainero yang tampak dipenuhi tanda tanya. Rose, ada apa dengannya? Apa ia kembali membuat ulah dan melibatkanmu di dalamnya? Tanya Rainero yang sudah menduga-duga. Bukan bermaksud negatif thinking, tapi karena pengalaman terakhir itu, wajarkan ia menduga yang tidak-tidak. Lumrahnya, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Jevian menggeleng cepat, kemudian mengangguk membuat Rainero bingung. Ya atau tidak? Yang mana yang benar? Bisa ya, bisa juga tidak. Maksudmu? Bisa ya, karena ia telah melakukan sesuatu yang berdampak begitu besar dalam hidupku. Dan bisa tidak sebab ulahnya ini tidak merugikan sama sekali. Rainero semakin bingung dengan teka-teki yang dikatakan Jevian. Cek, kau ini, bicara membuat orang bingung. To the point saja, kau ingin menikah dengan Rose, tapi Rose belum siap karena masih dipenuhi rasa bersalah, cetus Axton membuat Rainero membelalakkan matanya. Sementara itu, Jevian mendelik tajam pada Axton yang terlalu on point. Kau serius? Tapi bagaimana bisa? Jevian menghela nafasnya, kemudian segera menceritakan segala hal mulai dari pertemuannya dengan Rosalind hingga akhirnya ia merasakan jatuh cinta padanya. Rainero terkekeh, ia justru merasa senang melihat Jevian akhirnya bisa bangkit kembali dan berhasil melepaskan diri dari jerat masa lalu. Bahkan ia berhasil menemukan cintanya. Tentu saja Rainero merasa senang. Ia tahu, sebenarnya Rosalind perempuan yang baik dan cerdas, hanya saja ia pernah salah jalan. Rainero memang sudah mendapatkan kabar mengenai kebebasan Rosalind. Ia menghormati Rosalind yang memilih pergi jauh yang mungkin untuk menenangkan diri. Namun yang tidak ia sangka ia bertemu dengan Jevian bahkan saling jatuh cinta dan berkomitmen ingin melangkah ke gerbang pernikahan. Aku mendukungmu, Jeff. Sebenarnya Rose perempuan yang baik, hanya saja ia sempat salah jalan saat itu. Tenang saja, kau atur saja kapan kau ingin mempertemukan kami. Aku dan Mommy pasti akan datang. Aku pastikan itu. Kami sudah tidak memiliki masalah apapun lagi dengannya. Kami sudah sepenuhnya memaafkan Rose. Aku harap, setelah ini kalian bisa hidup berbahagia dan saling melengkapi. Tukas Rainero membuat Jevian tak mampu menahan guncahan rasa bahagianya di dada. Setelah berbincang sejenak dengan Rainero dan Axton, Jevian pun memilih menginap di salah satu hotel milik Rainero. Rainero sendiri yang memintanya menginap di sana sebelum Jevian pulang ke negaranya keesokan harinya. Setibanya di hotel, Jevian segera membersihkan diri dan berbaring di kasur. Di otaknya sudah muncul berbagai macam rencana yang akan segera ia realisasikan. Salah satunya adalah mengadakan pesta pernikahannya secepatnya. Jevian berada di negara A hanya selama 2 hari 1 malam saja. Malam harinya ia bergegas memesan tiket untuk pulang. Namun karena kondisi cuaca yang buruk, penerbangan pun delay dan ditunda keesokan harinya. Dengan terpaksa, Jevian pun menghubungi Rosalind untuk mengabarkan kepulangannya yang tertunda. Selamat malam Mommy Jeffrey, ujar Jevian melalui panggilan video. Selamat malam juga, Daddy Jeffrey, sahut Rosalind. Mana Jeffrey? Tanya Jevian. Sudah tidur. Sepertinya dia kesal karena kau tidak jadi pulang malam ini. Maaf, aku pun tidak tahu kalau cuaca akan berubah begitu drastis. Ya, kita juga tidak mungkin menyalahkan cuaca, right? Ujar Rosalind yang kini sudah berpindah duduk di sofa kamar Jeffrey. Sudah makan? Sudah. Kau? Sudah juga. Tapi kok aku tiba-tiba lapar lagi, ya? Ucapnya ambigu. Hah, tumben. Kalau lapar, makan saja dulu. Nanti kita bisa sambung lagi video call-nya, saran Rosalind. Tapi makanan yang aku mau tidak ada di sini, ujar Jevian sambil menghela nafasnya. Namun sorot matanya hanya terpusat pada satu titik, yaitu wajah cantik Rosalind. Wajah itu tampak polos, tanpa make up sama sekali. Dengan senyum lembut membuat jantung Jevian seakan digoyang musik dangdut. Bukankah kau sekarang di Hotel Senro Hotel? Aku yakin chef di sana bisa memasakkan menu apapun yang kau inginkan. Tapi nyatanya memang makanan itu tidak ada di sini. Makanan yang ku inginkan hanya ada di sana, ujar Jevian seraya menggestur ke arah ponsel membuat dahi Rosalind berkerut bingung campur penasaran. Memang kamu mau makan apa sih?
Kamu, ujar Jevian santai membuat mata Rosalind terbelalak dengan degup jantung yang sulit dikondisikan. Usai melakukan video call, Rosalind pun merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Tapi ia tidak bisa tidur barang sejenak. Ia justru selalu terbayang-bayang wajah Jevian pun kata-kata lembutnya tadi. Makan aku. Memangnya aku makanan? Gumamnya sambil menahan senyum. Sebenarnya ia paham maksud perkataan Jevian, hanya saja, ia malu. Baginya kata-kata itu cukup vulgar, apalagi mereka belum menikah. Yah, walaupun sebagian orang di negaranya menganggap hal itu biasa, tapi tidak bagi Rosalind. Sebenarnya sifat Rosalind pun tak jauh berbeda dari Senina, Adisti, dan Gladys. Mereka bahkan memiliki prinsip yang nyaris sama. Meskipun di negaranya sex before married itu hal yang biasa, tapi tidak bagi mereka. Oleh sebab itu, saat Jevian mengatakan ingin memakannya, Rosalind tak mampu menutupi rasa malunya. Pipinya sontak memerah. Dengan jantung bertalu-talu. Ingatan saat Jevian mencumbunya berkelebat dalam otaknya. Tiba-tiba saja ia menelan ludah. Hal iya pun seketika melintas dalam benaknya. Astaga, aku mikirin apa sih? Stop berpikiran kotor, Rosalind. Kalian belum menikah jadi jangan berpikiran macam-macam. Nanti setelah menikah, baru kau eksplor apa saja yang membuatmu penasaran. Memangnya aku penasaran ya? Rosalind terkekeh sendiri sambil menggaruk-garuk kepalanya. Ia lalu menutup wajahnya saat bayangan Jevian saat menciumnya kembali melintas di netranya. Astaga, sepertinya otakku sudah terkontaminasi otak mesyum si duda hot nyaris kadaluarsa itu, gumamnya sambil terkekeh sendiri. Ternyata bukan hanya Rosalind yang tengah memikirkan Rosalind, di negara tetangga Jevian pun melakukan hal yang sama. Otaknya yang dulu bersih dari hal-hal berbau mesyum kini justru sering membayangkan hal yang iya. Maklumlah, ia seorang duda. Ia pernah mencicipi yang namanya surga dunia. Meskipun ia dulu tidak begitu menikmatinya, hanya sekadar melakukan apa yang seharusnya ia lakukan sebagai seorang suami, tapi kini justru ia jadi selalu terbayang hal tersebut. Hei Jeviconda, kenapa kau bangun di saat yang tidak tepat? Ayo tidur. Hibernasi lagi, sana. Pawangmu belum bisa kita pekerjakan saat ini. Kau bersabarlah dulu, oke? Tidak lama kok. Tenang saja, ucapnya sudah seperti orang gila mengajak senjatanya sendiri berbicara. Bahkan tangannya saat ini sedang mengusap-usap Jeviconda seperti mengusap kepala seekor anak kucing yang menggemaskan. Pagi ini Rosalind sedang menemani Jeffrey sarapan. Saat sedang memperhatikan Jeffrey, tiba-tiba saja ia teringat pada Jevian. Otakku, kenapa akhir-akhir ini selalu saja terbayang pada laki-laki itu? Hei calon suami, apa yang sudah kau lakukan pada otakku? Kenapa aku jadi makin sering memikirkanmu? Batin Rosalind sambil tersenyum-senyum sendiri. Jeffrey yang tengah mengunyah sandwichnya mengerutkan kening, rasa heran dengan sikap Rosalind yang tersenyum-senyum sendiri. Mommy kenapa? Kok senyum-senyum sendiri? Tanya Jeffrey membuat Rosalind tersentak sambil mengerjapkan mata. Ia gelagapan sendiri saat ketahuan sedang tersenyum-senyum sendiri. Mommy tidak apa-apa kok. Mommy hanya, Mommy jadi ingat film yang Mommy tonton semalam, sangat lucu. Kamu sudah selesai sarapannya? Jeffrey mengangguk. Kemudian ia pun segera turun dari kursinya setelah menenggak habis susu. Rosalind pun gegas menghabiskan sarapannya. Setelah itu ia pun segera beranjak untuk membantu Jeffrey bersiap ke sekolah. Di mobil, Jeffrey terus mengajak Rosalind bercerita. Ia sudah tidak sabar untuk tiba di sekolah dan bertemu teman-temannya. Oh ya, Mom, kemarin Miss Sasha nanya Jeffrey. Nanya apa, sayang? Jawab Rosalind sambil mengusap puncak kepala Jeffrey. Miss Sasha tanya, Mommy itu beneran calon istri Daddy? Terus Jeffrey jawab iya, terus Jeff juga bilang Mommy itu Mommy Jeffrey. Benarkah? Jeffrey mengangguk antusias. Miss Sasha juga tanya apa Mommy baik terus Jeffrey bilang Mommy sangat baik. Mommy juga sayang Jeffrey dan Daddy. Terus Miss Sasha tersenyum, tutur Jeffrey membuat Rosalind tersenyum kecil. Sepertinya Miss Sasha mencari tahu bagaimana sikap dirinya pada Jeffrey.
Tak mau berburuk sangka, Rosalind pikir Miss Sasha melakukan itu karena menyayangi Jeffrey. Mungkin ia khawatir Jeffrey memiliki seorang ibu yang tidak menyayanginya. Oh ya Mom, Miss Sasha kemarin juga tanya bagaimana kabar Mommy. Jeffrey bilang tidak tahu. Memangnya Mommy kemana ya, Mom? Kenapa Mommy tidak pernah muncul lagi? Apa Mommy benar-benar tidak pernah menyayangi Jeffrey? Tanya Jeffrey sendu. Rosalind bisa melihat cinta Jeffrey pada sang ibu. Meskipun sang ibu tidak pernah menyayangi Jeffrey, tapi rasa sayang itu tumbuh sendiri dan tak bisa dicegah. Bagaimanapun, Jeffrey pernah tumbuh di rahim Eve, jelas saja ia memiliki ikatan batin pada sang ibu. Kata siapa Mommy tidak sayang, Jeffrey? Mommy sayang kok. Hanya saja, Mommy mungkin sibuk dan Mommy tidak tahu bagaimana caranya menunjukkan kasih sayangnya pada Jeffrey. Mommy tidak muncul juga mungkin Mommy sangat-sangat sibuk. Doakan saja Mommy ya, sayang, semoga dimanapun Mommy berada Mommy baik-baik saja, ujar Rosalind tak ingin Jeffrey terus menganggap buruk sang ibu. Bagaimanapun perangai Eve selama ini, ia tetaplah ibu kandung Jeffrey. Apalagi sekarang Eve sudah mendekam di penjara, ia harap selama di penjara Eve merenungi kesalahan-kesalahannya dan bisa berubah lebih baik. Ia harap, ia pun bisa menyadari kesalahannya pada Jeffrey. Sesampainya di sekolah, Rosalind turun untuk mengantarkan Jeffrey ke kelasnya. Saat berjalan, ia berpapasan dengan Miss Sasha. Miss Sasha tersenyum ramah yang dibalas Rosalind tak kalah ramah. Siang harinya, Rosalind diantar sang sopir pun pergi menjemput Jeffrey di sekolah. Namun saat perjalanan pulang, tiba-tiba beberapa mobil menghadang mobil yang ditumpangi Rosalind dan Jeffrey. Rosalind terkejut. Ia pun segera memeluk Jeffrey khawatir terjadi sesuatu padanya. Lalu dari beberapa mobil tersebut, turun orang-orang berpakaian serba hitam. Mereka mengetuk-ngetuk kaca mobil dengan sorot mata mengancam. Sang sopir cemas, tapi Rosalind memberi aba-aba agar ia menurunkan kaca untuk bertanya apa tujuan mereka. Apa mau kalian? Mengapa kalian menghadang mobil kami? Tanya sang sopir. Kami tidak ada urusan denganmu, ucapnya datar. Lalu laki-laki yang mengetuk kaca tadi menoleh ke arah Rosalind, kau, silahkan turun dan ikut kami sekarang juga. Aku. Kenapa aku harus ikut kalian? Ikutin saja perintah kami sebelum kami melakukan hal yang tidak kalian inginkan. Tegasnya dengan nada mengancam. Jeffrey yang melihat orang tersebut melotot sontak saja ketakutan. Ia memeluk erat lengan Rosalind sambil menyembunyikan wajahnya di balik punggung Rosalind. Kalau aku tidak mau. Brak. Salah satu dari mereka lantas memukul keras kaca depan mobil hingga retak membuat Jeffrey makin ketakutan. Dengan rasa kesal yang membuncah, Rosalind pun akhirnya terpaksa menuruti keinginan mereka. Jeffrey tunggu di sini bersama Pak Sopir ya. Mommy ingin bicara dengan mereka terlebih dahulu. Tapi, Mom. Jangan khawatir, Mommy tidak akan kenapa-kenapa, ujarnya mencoba menenangkan sebelum akhirnya ia pun turun dari dalam mobil untuk menghadapi para pecundang itu.